Terkait kasus ledakan yang di Kelurahan Arjuna ini, Jenderal. Jadi ledakan yang di Jalan Arjuna ini pelakunya alhamdulillah bahwa pelakunya sudah bisa dilumpuhkan dan ternyata satu orang, dan sekarang dalam pengamanan tim Bibom karena di dalam badannya masih ada ransel gitu. Dan itu pun juga karena pada saat kesini yang bersangkutan adalah membawa ransel, dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa situasi sudah terkendali dan sekarang sudah dalam keadaan aman, namun tetap harus waspada karena sedang kita sisir, siapa tahu masih ada sisa-sisa bom rakitan yang ada di TKP. Untuk kondisi pelaku sendiri, untuk kondisi kita belum masih dalam keadaan tertelungkup. Kita perintahkan agar bisa ditangkap hidup-hidup sebagaimana tadi disampaikan. Kita belum tahu, nanti menunggu dari rumah sakit dan dibawa ke rumah sakit. Nanti akan ke rumah sakit terdekat. Jenderal, kalau dengan pelaku itu apakah pelaku teroris? Karena pasalnya sebelum dilari ke Arjuna tuh pelaku sempat meledakan di lapangan Taman Pandawa. Kemungkinan akan menjadi penganten karena ini sudah kita deteksi dan sudah kita ikuti pelaku tersebut. Namun untuk jaringan mananya nanti akan kita adakan mungkin pemberitahuan lebih lanjut. Ada kaitan sama Tamrin, Pak? Kita belum bisa identifikasi pelaku saja belum. Nanti kita akan tahu siapa pelakunya. Sekali lagi Pak Jenderal, maaf, pelaku masih hidup atau sudah meninggal? Kami belum tahu karena itu harus tim medis, ya. Tim medis. Mudah-mudahan masih bisa tertolong. Berarti ada luka tembak pada? Ada luka tembak. Karena kenapa? Kita belum tahu, nanti kita akan beritahu. Karena tadi segera saya lakukan tindakan karena sudah mulai melakukan pembakaran. Seandainya ini dibakar, akan terbakar semuanya kan lebih parah. Sehingga perlu kita lakukan satu tindakan tegas, sehingga ini adalah daerah pemukiman yang sangat padat. Kalau nanti terbakar ini akan lebih berbahaya lagi. Karena tadi sudah mulai melakukan pembakaran, makanya didatangkan pemadam kebakaran. Jenderal, untuk antisipasi kejadian di Kota Bandung kan sekarang jadi seperti ini. Untuk di Jabar sendiri, Jenderal? Ya, kita lakukan pendeteksian intelijen lebih tajam. Demikian juga tim Densus 88 dilakukan penguatan untuk daerah Jabar, karena daerah Jabar merupakan salah satu daerah kantong dari gerakan radikal dan sudah terkendali, sudah tertangkap dan sudah dilumpuhkan. Ya. Kondisinya ada penyekapan tidak sebelumnya pada saat pelaku masuk ke dalam? Tidak ada. Karena begitu masuk petugas kelurahan lari, karyawan kelurahan. Ketika masuk di kelurahan ada kosong? Enggak ada. Cuman setelah itu sedang dinas. Korban Kenapa? Korban tidak ada, hanya satu saja ini yang ketembak. Pelaku ketembak. Siapa, Pak? Namanya siapa, Pak? Kan belum tahu identitasnya. Ya, nanti masih kita identifikasi. Hanya satu orang, Pak. Ciri-ciri pelaku, Jenderal. Ciri-ciri pelaku di dalam, Ciri-cirinya, Jenderal. Pakai baju gamis atau seperti apa, Jenderal? Baju hitam pakai jaket, kemudian rambutnya agak ika. Nanti akan ditayangkan fotonya kalau sudah semuanya. Ada ditemukan bahan peledak di tubuh? Sedang diteliti itu, karena awalnya kan diketahui oleh pelajar sedang lari, ini meledak di sini.
akhirnya lari sempoyongan ke sini. Jadi sedang kita selidiki. Kemungkinan kalau tadi lihat kan melempar-lemparkan bahan peledak rakitan gitu ya. Oh, enggak, kalau senjata api yang dibawa pelaku itu senjata api ras panjang atau pendek? Nanti sedang kita Kalau bom yang dibawanya itu berkekuatan tinggi atau seperti apa? sementara itu masih low explosive. Oke, cukup ya. Cukup ya. Jenderal, pelaku satu lagi melarikan diri gimana? Yang mana? Kan katanya ada 2 naik motor, satu lagi melarikan diri. Jangan ini belum ada informasi. Jenderal, ada ditemukan surat, Jenderal? Surat atau Surat apa? atau apa? Belum Soal masih pembebasan. masih kita teliti barang bukti yang lain masih kita teliti di Apa saja barang Jenajah. buktinya? Belum. Saat ini sedang membereskan di TKP. Pelaku peledakan sudah dilumpuhkan oleh tim kepolisian. Kemudian juga pada saat kejadian pelaku ini melakukan peledakan di lapangan Pandawa, lari masuk ke kelurahan. Alhamdulillah pegawai-pegawai kelurahan yang sudah bertugas semua bisa menyelamatkan diri, jadi tidak ada satupun sandera atau korban dari pihak PNS Kota Bandung yang kantor kelurahannya digunakan sebagai tempat pelarian. Kemudian kondisi sekarang bom sedang dijinakan oleh Jindak ya, dari Jibom dari kepolisian, dan sudah dilumpuhkan saya kira itu. Nah kemudian selanjutnya motivasinya apa, seberapa besar dan lain-lain masih penyelidikan kepolisian. Tapi intinya situasi sudah terkendali, pelakunya hanya 1 orang. Menurut Pak Kapolda ledakannya low eksplosif ya, dan kondisi sudah terkendali per waktu sekarang. Ada berapa orang tadi di dalam pas kejadian? Standar aja, pegawai-pegawai kelurahan saya kurang hafal ya, mungkin sekitar 5-6 orang yang memang sesuai jam kerjanya kan dari jam 8 sudah mulai melayani warga dan masyarakat. Tadi yang didapat informasi gimana caranya petugas keluar? Ya saya kira karena menurut laporan pelakunya kan bawa ransel dengan sempoyongan ya, karena ledakan pertamanya gagal, dan mungkin saya kurang hafal, nanti saya cek, tapi intinya dengan akal sehat mungkin para petugas kelurahan pun paham bahwa ada ancaman jiwa di situ, sehingga mereka segera keluar. Ya himbauan ke masyarakat tentunya saya berharap kepada kepolisian untuk melakukan deteksi dini, agar ini kan kadang-kadang belum tentu warga Bandung kan bisa lintas dari wilayah dan lain sebagainya. Jadi saya 100% memberikan harapan kepada kepolisian untuk menangani hal-hal seperti itu. Pak, ada pengamanan ditambah Pak, terutama di ruang publik juga penelusuran atas. Ya itu kan seperti biasa domainnya dari kepolisian ya. Sejauh ini kan nggak ada masalah gitu. Pengamanan dan situasi nanti dikoordinasikan dulu. Apakah perlu peningkatan atau ini sifatnya sesuatu yang extraordinary yang tidak harus berhubungan dengan pengamanan di lapangan. Kalau pegawai kelurahan Saya nggak tahu pasti bercerai-berai ya. Tapi yang penting mah kita dari kepolisian mereka selamat, tidak ada penyanderaan, tidak ada korban atau luka-luka dari pegawai PNS di kelurahan. Kalau layanan kelurahan sendiri gimana? Ya pasti tutup. Sampai polisi memberikan polis lainnya dicopot ya, menandakan bisa saya ambil alih lagi. Pak, ada informasi di lantai 2 itu apa yang terbakar? Itu Saya ruang apa? belum tahu. Dari keterangan dari pegawai juga belum. Ini kan masih simpang siur apa yang ada di sana, pegawainya kemana juga kan belum kelihatan. Saya lagi koordinasi dengan Pak Camat dulu untuk menelpon pegawai itu. Aduh, disekap saya, Pak. Saya disekap di dalam. Saya loncat semuanya, Pak, dari sana. Saya loncat semuanya, Pak. Kita sengaja di dalam. Kita loncat semuanya, Pak. Kita di dalam semuanya. Kita bisa loncat dari Pak, dari pelayanan. Kita, ya Allah. Sampai di Sandra, Pak. Ya Allah. Ya Allah, begini Pak, ini ya Allah, Pak, kita selamat di sana,
Ramadan segala macam. Sampai masuk kolong pelayanan kita sana ya. Kita ngumpul di pelayanan tempat IT, kita ditutupin sama semuanya nyumput. Tapi kita sama anak sekolah suruh loncat. Bayangin Pak, badan segede gini kita disuruh loncat. Dalam atasnya naon? ada akan kita Taruna, kan di sana kan sekarang Taruna. Aula Pak. Ya Allah Pak, kita depresi. Jadi kumaha kejantanana Pas kita jam sabaraha? jam 8 Pak pelayanan. Kita pelayanan biasa alhamdulillah. IT 2 Pak Segur juga ada. IT 3. Di lantai dasar. Iya. Pas ada gitu kayaknya Dan kita total berapa? IT 3 karyawan yang ada itu 2, 3, 4, 5 Pedo berapa? Saya lagi balik kota. 5 Jam 9 ada 5 yang petugas. Iya. Ibu, Iya, dari 2, PLKB 3, 4 sama bapak. Iya. Jadi bapak laki-laki sendiri? Iya, ada IT 2 juga ada IT. Oh, ini 2. Iya. IT 3 Pak. IT 3 itu 2 laki, 1 perempuan. Yang satu tadi sakit Pak, panas. Terus pas kejadian Jam 9. Terus kayak ada orang berantem, kan bergorokan gitu. Sama anak-anak, sama Dimas juga. Oh, dia udah budak si pelakunya. Sebelum dulu di sana. Di Pandawa. Lari ke Lari ke kelurahan cari aman mungkin. Oh, dikejar-kejar sama anak SMA. Kan lagi olahraga anak SMA-nya Pak. Karena anak SMA lagi olahraga. Iya, SMA 6. Dikejar lari, lompat ke dia. Orang yang pertama lihat siapa? Ya, cuma lihat. Kita semua kan begitu ada berantem, kayak belandi gitu, Pak. Terus mana yang punya kantor ini, mana yang punya kelurahan ini. Nah kita kan spontan nyumput para perempuan, bapak-bapak, anak-anak. Tumput paman. Itu cuma di pelayanan IT kan dia udah masuk. Oh, masuk dulu baru jam. Iya, dia udah masuk di ruangan kalau mau masuk kita pintu kedua. Nah kita kan takut udah bawa belati gitu. Nah saya suruh nyumput semua di kolong IT itu Pak, kita di situ. Itu ngumpulnya disuruh apa inisiatif Kita sendiri? menyelamatkan diri karena dia udah di depan pintu Pak. Terus kita loncat karena kata anak sekolah, ibu loncat aja karena dia bawa bom. Yang bilang bawa bom anak sekolah dari luar. Iya, karena ngejar dia. Tapi kita loncat, saya loncat duluan ini Loncat dari mana? dari Pelayanan. Di lantai 2 Iya. loncat? Pelayanan. Dari bawah. Itu yang IT kan nggak bisa. Kan kacanya kayak gini. Kaca kan. Segini kacanya. Saya inisiatif loncat kenapa? Karena kan teman-teman nggak mungkin berani. Jadi saya yang kecil duluan loncat. Jadi Lewat jendela, lewat pintu. itu pelayanan kan tidak ada kaca. Oh, ngeloncati konternya. Oh, iya. Sambil teriak nanyain Pak Lurah ya yang punya kantor Iya, siapa iya, orangnya pas yang Dia lari ke lantai 2. iya. masih di situ belum lari. Belum lari ke atas baru setelah ada itu baru ke atas. Baru disuruh menyerah. Baru Menyerah orangnya teh. mana Sensus 88 ditantang sama dia. Ditantang, Pak. Oh, dia nantang dia. Sensus 88 Udah jadi mana suruh sini, sana suruh sini gitu, Pak. berani sekayu. Ini IT. Dia ngomong begitu ke bapak-bapak masih Iya, ada. iya. Ini saksi Jadi Pak Aktif nantang Pak, yang IT ini IT 2. Ini Sama itu. kita udah Terus siap-siap waktu dia ke atas baru semua lari keluar. Ya, betul, Pak. Ya. Itu teriakannya yang bikin ini. Maaf, Kalau kita nggak keluar pasti dia ini kan Chandra. yang kita bikin soal itu teriakannya bahasanya. Terus kayak yang ada masuk kita udah nyebut. Logat Jawa, Pak. Iya, tapi bahasa Indonesia. Itu motornya ada yang jelek. Kalau menurut keterangan ada 2 orang, Pak. Itu kalau keterangan ada 2 orang, 1 perempuan. Itu nunggu di motor. Nah, dia yang turun meledakan itu yang tapi ternyata nggak meledak. Terus lari yang perempuan itu. Yang bilang begitu siapa? Ada saksi Karang Taruna. Oh, ada saksi, Ya. 2 orang, dia diantar naik motor, Ya, yang nyetirnya perempuan. ya semua sudah diamankan barang bomnya di sana sama tas ya. Tas ada uangnya diamankan sama polisi sudah. Terus motoran juga ditinggalkan diamankan. Kita barang-barangnya di sana semua. handphone nggak bisa acak-acak karena Semua kerja Pak. barang-barang itu. Penting masalah. Ya nyawa Jiwa. Makasih Pak kunjungannya. Mungkin kami sama karyawan, mohon terima kasih.
Tapi tolong konfirmasi sama keluarga kita. Iya, gitu. Kasihan kan kita Konfirmasi nggak bisa ngomong. bahwa mama di sini selamat. Si bapak tadi udah. Ya, kita selamat. Sini keluarga udah terhubungi. Belum, Pak, kan apa Udah si bapak. Si bapak udah tadi anak-anak nanyain cuma udah. anak-anak. HP juga di kantor banyak punya saya di kantor. Anak-anak yang belum saya Oh, ini ada konfirmasi radio. bahwa Bisa nggak informasiin lewat radio? ya Bahwa karyawan PNS semuanya selamat. kasih anak-anak kan khawatir sama kita. Ini Bu, Pak Jaja Bu, alhamdulillah Bu. Bapak selamat. Ya untuk Radio El Sinta, tolong membantu menyampaikan informasi bahwa kejadian yang terjadi di kantor kelurahan Arjuna, para petugas PNS-nya semua selamat, tapi karena HP-HP-nya banyak tertinggal saat penyelamatan diri, sebagian dari petugas ini belum bisa menghubungi keluarganya. Oleh karena itu via radio ini tolong disampaikan bahwa semua karyawan di Kelurahan Arjuna semua sehat, selamat, tidak ada kurang satu apapun. Kepada keluarganya yang ingin menghubungi, mohon menghubungi ke nomor Pak Camat Cicendo, Pak Fajar ya. Jadi sekali lagi kepada keluarga dari PNS yang kebingungan mau menghubungi keluarganya di Kelurahan Arjuna yang alhamdulillah selamat semua, bisa menghubungi nomor Pak Camat Cicendo. Alhamdulillah tolong diberitakan semua selamat. Turun. Totalnya berapa? 8 orang. 8 orang. Ya kalau dari tadi keterangan dari pegawai, ibu kartunya tolong digetik. Menurut keterangan dari pegawai, pada saat pelayanan berlangsung sekitar jam 9, keadaan masih normal karena ada pelayanan IT dan lain-lain. Tiba-tiba ada suara-suara orang dikejar-kejar karena diduga si pelaku ini setelah gagal meledakkan ledakan di lapangan Pandawa dikejar-kejar oleh anak-anak muda yang berusaha melumpuhkan dan linmas juga, kemudian mungkin dengan panik masuk ke dalam, mengacungkan sejenis sangkur atau belati, mengancam, menanyakan siapa yang pimpinan di situ ya. Mungkin karena satu dan lain hal, kemudian seluruh karyawan otomatis melakukan penyelamatan diri dengan merunduk ke bawah meja masing-masing. Kemudian pada saat situasi mungkin dianya lengah atau bagaimana si pelakunya, semua melompat dan akhirnya lari ke jalan dan alhamdulillah semuanya selamat, itu yang paling penting. Setelah itu baru polisi berdatangan dan berhasil melumpuhkan pelaku sampai hari ini. Nah, satu orang. Tapi menurut keterangan saksi tadi ada laporan bahwa pelaku datang di drop naik motor, yang nyetirnya perempuan katanya. Pelaku itu memang sedang berpura-pura mengurus sesuatu. Tidak ada hubungan, dia melakukan tindakannya di tempat lain hanya karena dikejar, karena bomnya gagal. Dia dikejar, mungkin yang dia lihat bangunan yang mudah dimasuki karena terbuka ya tentunya adalah kantor kelurahan itu aja. Artinya lokasi ini cuma pelarian aja? Pelarian aja, bukan tujuan utama. Untuk aktivitas di kecamatan sendiri di mana? Ya pelayanan sekarang pasti berhenti, tadi saya sudah tanyakan, mungkin sesuai dengan SOP kepolisian kalau sudah beres kita buka kembali pelayanan. Yang penting mah selamat ya, itu aja, syukur alhamdulillah Allah masih sayang. Bapak, Ibu, udah bisa nonton?